Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Farinda dengan RW 500 122 1157 akan menjelaskan logika berpikir dan juga source code dari metode Newton-Raphson dari persoalan nomor 2. Oke, jadi di persoalan nomor 2, di permasalahan nomor 1, diberikan persamaan sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan metode Newton-Raphson, disuruh untuk menyelesaikan ketiga persamaan tersebut secara simultan untuk mengestimasi nilai X, Y, Z. Oke, dari metode Newton-Raphson sendiri itu dilakukan pendekatan dari Dere-Taylor. Dere-Taylor itu sebagai berikut. Juga untuk mendapatkan fxn plus 1 sama dengan 0, didapat persamaannya itu menjadi seperti ini. Kemudian untuk xn plus 1-nya dapat diestimasi menjadi xn plus 1 sama dengan xn min fxn dibagi f aksen xn dikurang ini, kemudian lanjut pada turunan kedua, turunan ketiga, dan juga turunan selanjutnya. Karena nilai dari ini itu sangat kecil, maka dianggap error, sehingga didapatkan persamaan xn plus 1-nya sama dengan xn dikurangi f xn per f aksen n. Kemudian analogi menggunakan grafiknya dari metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama-tama adalah kita mengetahui dari nilai X1. Kemudian ini merupakan grafik dari fx barang. Kemudian didapatkan nilai dari fx1-nya di sini. Maaf, kemudian dilakukan garis singgung kurva. Dan didapatkan dari karena Y ini tadi itu sama dengan 0, karena Y-nya itu sama dengan 0 di sini, maka X-nya itu nilai X2 ini dapat diketahui dari nilai X1 dikurangi dari Fx1 dibagi dari nilai F aksen X1. Kemudian berlaku juga pada nilai X3, di mana nilai X3 merupakan nilai X2 dikurangi Fx2 dibagi F aksen X2. Dari proses tersebut dilakukan hingga didapatkan barisan Xn konvergen. Kemudian didapat juga secara berurutan, jadi nilai xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn dengan nilai n adalah 1 sampai n, dan x1 merupakan titik awal. Jadi dari analogi menggunakan grafik ini juga didapatkan persamaan yang digunakan untuk metode Newton-Raphson. Oke, untuk metode Newton-Raphson sendiri itu awalnya tuh digunakan untuk mencari akar persamaan dari variabel tunggal seperti X saja. Namun dapat diperluas untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan 3 variabel seperti permasalahan yang diberikan dengan menggunakan matriks Jacobian yang merupakan matriks turunan parsial pertama dari fungsi yang sudah diberikan. Yang pertama adalah dibuat matriks dengan mendefinisikan dari ketiga persamaan, di mana FMK sama dengan fungsi F, G, dan juga H. Kemudian MK sendiri didefinisikan sebagai solusi dari ketiga persamaan di atas dan juga masukan dari fungsi FMK, di mana MK merupakan solusi dari X, Y, dan Z. Selanjutnya, kita definisikan matriks Jacobian atau matriks turunan dari ketiga persoalan di atas, yaitu
do F terhadap do X, do F terhadap do Y, do F terhadap do Z, dan juga berlaku hal yang sama terhadap do G dan juga do H. Yang terakhir adalah mensubstitusikan ke persamaan Newton-Raphson, yaitu MX, X, Y, dan Z sama dengan MK-1, X, Y, Z dikurangi JMK-1 inverse FMK-1. Oke, selanjutnya adalah logika berpikirnya dari komputasi numerik matematiknya. Yang pertama adalah mendefinisikan dari fungsi yang telah ada, kemudian matriks Jacobiannya juga didefinisikan, kemudian membuat matriks array untuk nilai mula-mula dari solusi X, Y, Z, dan menentukan nilai toleransi, di mana nilai toleransi ini didefinisikan sebagai tol. Iterasi untuk metode Newton-Raphson yang pertama for I sama dengan 1 sampai max iterasi, di mana nilai max iterasi ini tergantung dengan yang diinginkan, dan kami menggunakan max iterasinya sebesar 100. Kemudian step yang pertama, F solusi X, Y, dan Z-nya itu dihitung. Kemudian jika menggunakan syarat, jika F solusi X, Y, Z kurang dari nilai toleransi, maka konvergen dan keluar nilai X, Y, Z. Kemudian apabila F solusi X, Y, Z tidak kurang dari nilai toleransi, maka akan lanjut untuk step 3, yaitu menghitung matriks Jacobian DF sama dengan J solusi. Kemudian yang step keempat adalah apabila determinan DF sama dengan 0, terjadi error dan juga iterasi berhenti. Namun apabila determinannya itu tidak sama dengan 0, maka akan lanjut step yang kelima, yaitu menghitung solusi X, Y, Z sama dengan solusi X, Y, Z dikurang invert DF dikali F solusi X, Y, Z. Nah, berikut adalah source code dari Newton-Raphson sendiri di MATLAB. Yang pertama yaitu function, ya seperti X sebagai penerima input dan juga untuk mengembalikan output. Menurut logika berpikir tadi, jadi yang pertama adalah mendefinisikan matriks array untuk nilai mula-mula dari solusi, kemudian menentukan nilai toleransi, dan juga menentukan maksimum iterasi, di mana kami telah mengambil nilai maksimum iterasi sebesar 10. Kemudian untuk menampilkan printnya, di mana diperlukan wadah sebagai wadah untuk display X, Y, Z-nya ketika fungsi sudah konvergen. Jadi nilai print itu sama dengan X, Y, dan juga Z. Kemudian selanjutnya masuk iterasi untuk menjalankan prosesnya. Jadi nilai F adalah MK sebagai solusi X, Y, dan Z dari ketiga persamaan. Kemudian syarat yang tadi untuk menjalankan proses dengan membandingkan semua nilai pada matriks nilai F dengan nilai toleransi, di mana ketika syarat terpenuhi maka perintah itu akan jalan dan return atau menghentikan semua proses iterasi. Kemudian di-display pada comment window. Namun jika syarat itu tidak terpenuhi, nilai F-nya itu tidak kurang dari toleransi, maka proses itu dilewati atau tidak dijalankan. Selanjutnya adalah mendefinisikan dari matriks Jacobian yang telah dihitung tadi. Jadi ketika determinannya itu sama dengan 0, maka return atau semua proses iterasinya itu dihentikan dan display error pada comment window. Namun jika determinannya lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka proses tersebut itu dilewati. Kemudian menghitung solusi X, Y, dan Z. Dari persamaan Newton-Raphson tadi. Dan ketika konvergen belum tercapai, namun iterasi prosesnya itu maksimal, maka proses display iterasi tidak tercapai konvergensi itu akan ditampilkan.
Kemudian ini adalah lanjutan dari source code-nya, yaitu source code FMK dengan MK adalah solusi X dan Z. X, Y, dan Z. Dari ya, function yaitu sebagai penerima input dan juga pengembalikan output. Jadi nilai X dan Z-nya itu kemudian nilai X dan Z-nya itu didefinisikan sebagai solusi dari X, Y, Z yang akan diprediksi. Kemudian dimasukkan persamaan yang sudah diketahui pada persoalan. Kemudian dicari nilai persamaan FGH setelah X, Y, dan Z-nya itu disubstitusi. Oke, lanjutan dari source code-nya yang tadi. Source code ini untuk source code dari matriks Jacobian, di mana matriks Jacobian merupakan turunan parsial F terhadap X, Y, dan juga Z. Ini merupakan turunan parsial F terhadap X, dan juga turunan parsial F terhadap Y, dan juga turunan parsial F terhadap Z. Kemudian source code turunan semua itu merupakan source code turunan parsial persamaan F yang telah dibuat dalam bentuk function. Selanjutnya, function juga seperti yang sudah dikatakan tadi sebagai penerima input dan juga pengembalikan output. Selanjutnya, mencari dari nilai solusi X, Y, dan Z-nya yang akan diprediksi, kemudian memasukkan persamaan fungsi FGH, dan memanggil function turunan parsial yang telah dibuat. Jadi ini merupakan turunan parsial persamaan F terhadap X, Y, Z, kemudian ini merupakan turunan parsial persamaan G terhadap X, Y, Z, dan juga ini merupakan turunan parsial persamaan H terhadap X, Y, Z. Kemudian didapatkan hasil matriks Jacobian, di mana matriks Jacobian sendiri merupakan kumpulan dari turunan parsial persamaan F, G, dan H. Oke, selanjutnya kita akan masuk di hasilnya. Sebelumnya kita akan masuk ke MATLAB. Jadi ini merupakan source code yang sudah ditampilkan pada PowerPoint tadi. Oke, oke, jadi yang terdapat di command window ini adalah solusi konvergen pada iterasi kelima, yaitu didapatkan nilai dari X, Y, dan Z-nya itu sama dengan berikut. Jadi display yang tadi itu sama dengan display yang sudah terdapat di MATLAB. Jadi display tersebut ketika semua syarat terpenuhi sehingga solusi itu mencapai konvergen. Kemudian ini command window apabila ya. Jadi jika matriks determinan dari matriks Jacobiannya itu tadi sama dengan 0, maka yang terjadi dari display command window adalah error flow. Kemudian selanjutnya adalah display ketika solusi belum didapatkan atau belum konvergen tapi iterasi sudah maksimum, itu didapatkan display seperti ini di command window. Selanjutnya adalah uji hasil. Jadi dari hasil yang telah didapatkan dengan pengujian dengan cara mensubstitusi ke dalam persamaan. Jadi jika hasilnya itu nanti kurang dari nilai toleransi atau mendekati 0, maka itu solusi yang telah didapatkan itu sudah benar. Namun jika jauh dari nilai toleransi, maka solusi salah. Solusi X, Y, dan Z tersebut yang sudah didapatkan itu salah. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan. Dari fungsi F didapatkan nilainya itu sebesar 0,0005594. Untuk fungsi G didapatkan sebesar 0,000209994 dan juga untuk fungsi H 0,000333422. Jadi dari hasil substitusi X, Y, dan Z itu didapatkan nilai kurang dari nilai toleransi 10 pangkat min 3 atau 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi X, Y, dan Z-nya yang didapatkan itu sudah benar.
Oke, jadi, ini adalah akhir dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan, kurangnya. Saya Farinda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.